Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada hari ini bertemakan Hormati Selayaknya, berdasarkan bacaan Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Orang bijak tidak akan melihat luarnya saja, melainkan menembus ke dalam mengetahui motivasi apa yang membuat seseorang melakukan perbuatan yang memberikan persembahan secara asal-asalan. Jikalau penghayatan ini hanya berhenti pada hal persembahan, maka bahaya akan muncul. Perwujudan-perwujudan yang salah akan mengartikan jemaat-jemaat harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Cara kita memberi merupakan perhatian mendalam bagi Tuhan. Dia sangat peduli pada cara kita mempersembahkan sesuatu kepadanya. Dia tidak akan menerima pemberian yang tidak didasari hati yang tulus, apalagi persembahan yang diberikan dengan asal-asalan. Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Silitonga. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Allah yang ada di antara kita, serta menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Mari kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 16, Kau yang Layak. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengingat terus besarnya anugerah-Mu bagi kami. Engkau memilih kami meskipun kami lebih layak dibinasakan di dalam murka-Mu. Engkau mengasihi kami walaupun kami tidak layak untuk dikasihi. Tolong kami untuk membalas kasih-Mu dengan kasih kepadamu. Mampukan kami untuk menyatakan kasih kami kepadamu dengan tindakan yang nyata ya Tuhan. Kami mohon semua ini di dalam nama-Mu yang kudus. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka, meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga, namun secara online. Nah, saudaraku, kitab Maleakhi yang merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama bernubuat untuk umat yang telah kembali dari pembuangan dengan memberikan pembahasan intinya pada kedatangan sang pendahulu sebelum Mesias. Mesias akan datang. Tetapi terlebih dahulu harus ada seorang yang mempersiapkan jalan bagi dia, yaitu seorang yang menegur, menyerukan peringatan, membongkar dosa-dosa umat Tuhan, agar mereka kembali kepada Tuhan dan menerima sesama di dalam kesatuan hati
sebagai umat Tuhan yang menanti-nantikan janji Tuhan. Nah, bacaan sebelum perikop kita, yaitu di dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang pertama hingga yang keempat, dinyatakan bahwa Israel meragukan akan kasih Tuhan kepada mereka. Ya. Kemudian dari situ dikatakan bahwa Tuhan menjawab dengan menjelaskan pilihan Tuhan atas Yakub, bukan Esau. Nah, saudaraku, inilah konsep anugerah yang harus diterima oleh semua orang. Tuhan itu mengasihi siapa yang mau Dia kasihi. Bahkan Tuhan tidak wajib mengasihi ciptaannya yang telah memberontak melawan Tuhan itu. Nah, sehingga pilihan atas Israel adalah pilihan karena belas kasihan. Nah, saudaraku, kegagalan untuk menyadari konsep pilihan yang benar akan membuat orang merasa lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Karena seringkali orang berpikir dirinya masuk ke dalam umat pilihan. Tetapi sebenarnya konsep pilihan harus dimengerti dengan cara yang lebih tepat. Tuhan memilih karena belas kasihannya kepada yang sangat tidak layak. Jadi mau dikatakan kebobrokan dan kehinaan manusialah yang ditekankan di dalam pengertian pilihan. Ya. Meskipun kita yang tidak layak ini penuh dengan dosa dan kecemaran, tetapi Tuhan berkenan untuk mengampuni kita. Bahkan mungkin kita lebih buruk daripada mereka yang tidak dipilih. Tetapi karena Tuhan berbelas kasihan, ya, maka kita dimasukkan ke dalam umat pilihannya. Nah, saudaraku, umat Tuhan yang masih meragukan kasih Allah harus merenungkan kembali hal ini. Tuhan memilih umatnya dan tidak akan menyesali panggilannya itu. Nah, karena itu di dalam ayat 5 dan 6 ini adalah teguran bagi orang Israel karena mereka telah menghina Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimanakah cara orang Israel menghina Tuhan yang telah memilih mereka? Nah, saudaraku, dikatakan dengan cara menyebut Dia Bapa dengan mulut, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina Dia. Mulut umat Tuhan yang menyebut mulia bagi Allah itu tidak akan berguna jika tidak disertai dengan segala tindakan yang berbicara lebih keras daripada suara. Tindakan itu adalah mau dikatakan suara yang diwujudkan. Seorang pemikir dari Prancis yang bernama René Descartes mengatakan bahwa untuk mengetahui apa-apa yang benar dipikirkan oleh seseorang, lihatlah perbuatannya. Jangan dengar perkataannya. Perkataan sangat gampang dikeluarkan. Mengatakan aku mengasihi Allah itu sangat mudah.
hanya perlu mengeluarkan 3 kata yang gampang. Tetapi seperti apakah tindakan seseorang yang mengaku mengasihi Tuhan? Salah satu pengukurnya adalah kerelaan dia untuk memberi kepada Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, di dalam ayat yang ke-7 hingga 14 yang dikatakan umat Tuhan sudah menghina Tuhan dengan cara memberikan yang sisa untuk bahkan itu persembahan bagi Tuhan. Mereka beralasan bahwa mereka sekarang sedang berada dalam situasi yang sulit. Sehingga Tuhan pasti mengerti. Tapi saudaraku, alasan ini tidak bisa menipu Tuhan. Kita bayangkan, mereka memberi yang jelek, bukan karena mereka tidak sanggup memberi yang baik, tetapi karena mereka tidak rela memberi yang baik. Nah, saudaraku, menurut Mazmur 50, khususnya ayat 12 dan 13, dikatakan Tuhan tidak memerlukan persembahan apapun dari manusia. Bukankah Tuhan memiliki segala sesuatu? Jujur, termasuk harta kita. Nah, jadi jika dia menuntut apa yang memang menjadi miliknya, yang dia percayakan kepada kita, masihkah kita menghina dia? Kalau bacaan kita dengan tegas mengatakan, dengan memberikan sekadarnya saja. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan, Tuhan tidak pernah menghinakan persembahan orang miskin. Ya. Walaupun jumlah persembahan mereka sangat sedikit, tetapi diberikan dengan pengorbanan yang besar. Ya. Tetapi Tuhan sering menghina persembahan orang-orang berada. Karena meskipun jumlahnya begitu besar, tetapi diberikan tanpa pengorbanan sama sekali. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah kita mau menyenangkan Tuhan? Apakah yang sudah kita korbankan bagi Tuhan, memberi receh kepada Tuhan dan menganggapnya persembahan itu tanda cinta kasih kita kepada Tuhan? Mau dikatakan dalam bacaan kita, mau dikatakan di situ Tuhan sangat dihinakan dengan pemberian kita seperti itu. Bisa kita bayangkan, saudara, ada orang yang bisa membuang-buang puluhan juta dengan mudahnya. Ya. Dia bisa menghabiskan sekian budget untuk hiburan, tetapi memberi persembahan kepada Tuhan jauh lebih kecil dari itu. Sehingga lewat bacaan ini mau dikatakan, jangan kagumi orang yang merasa kaya. Kagumi kecintaan mereka kepada Tuhan. Jangan kagumi karena harta seseorang. Ya. Kagumi iman seseorang. Kagumi kerja keras mereka. Dan terlebih dikatakan,
kagumi hikmat seseorang. Kagumi ketaatan seseorang kepada Tuhan, kecintaannya kepada firman Tuhan. Ya. Tetapi jangan pernah kagumi seseorang karena kekayaannya. Pertimbangannya, saudaraku yang kasih, kekayaan seseorang itu tidak pernah bertahan. Bahkan dikatakan ngengat pun ya, bisa membusukkan. Apalagi kalau diperoleh dengan cara yang salah. Nah, karena itu saudaraku, jika gereja ada yang menghormati seseorang karena kekayaan orang, pasti akan ditinggalkan Tuhan. Lalu, apakah yang harus kita perbuat? Saudaraku, yang harus kita perbuat adalah bertobat dari kebiasaan menghina Tuhan dengan memberi, ya, mempersembahkan sekadarnya. Apalagi kalau kita katakan itu untuk memuliakan namanya. Ya. Biarlah kita memandang persembahan kepada Tuhan dengan cara seperti ini. Bayangkan, orang Israel memberi binatang yang sakit karena binatang itu sudah tidak terpakai oleh mereka. Ini jelas-jelas bukan tanda kasih kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan. Kita pasti akan memberikan yang paling baik ya, untuk orang yang kita kasihi. Dan wajar memberi sekadarnya untuk pengemis di pinggir jalan. Kemudian kita bertanya lewat persembahan kita, apakah Tuhan kita samakan dengan pengemis? Ada orang-orang yang begitu cinta Tuhan. Segala yang terbaik itu untuk Tuhan. Dan yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Inilah tanda kecintaan kepada Tuhan. Orang-orang yang seringkali dikatakan tidak menonjol di gereja, tetapi sudah berkorban begitu banyak di dalam memberi persembahan. Melalui Malaki mau dikatakan mereka jauh lebih terhormat ya, daripada para pelayan, termasuk pendeta yang mengkhotbahkan kasihlah Tuhan, tetapi tidak pernah memberi untuk Tuhan. Ya. Yang lebih celaka adalah ya, pelayan ini bukan saja tidak pernah memberi bagi Tuhan, tetapi merasa telah mengabdikan hidup pada pelayanan. Sehingga tidak perlu memberi contoh bagaimana menjadikan Tuhan itu layak melalui pemberian kita. Nah, saudaraku, bagaimana mungkin gereja masih dengan polosnya, bahkan dunia mengatakan bodohnya menerima para pelayan-pelayan seperti itu, yang seringkali dikatakan dengan demikian berarti dia akan memperkaya diri. Tapi bandingannya apa? Dari hasil jerih payah jemaat umat Tuhan yang memberikan atas dasar cintanya kepada Tuhan. Nah, mari saudaraku yang kasih, apa yang bisa kita renungkan dengan bacaan kita? Hal pertama yang menjadi renungan kita pada ibadah saat ini adalah besarnya belas kasihan Tuhan
yang mau memilih kita. Biarlah kita belajar untuk melihat betapa mulianya kasih setia Tuhan, karena diberikan kepada orang-orang yang tidak layak seperti kita. Kita yang terlalu hina, terlalu cemar, yang sudah tenggelam dalam berbagai dosa, kita yang penuh dengan sikap memberontak kepada Tuhan. Kita semua dikasihi dan diampuni oleh-Nya. Nah, karena itu pilihan Tuhan atas kita ini menjadi tanda cinta kasih Tuhan dan bukan tanda kebaikan kita. Kita mestinya menyadari sama buruknya dengan orang lain. Jangan merasa diri lebih suci dari orang lain. Mari kita perhatikan, biasanya orang berdosa selalu merasa diri lebih suci. Orang yang sudah ditebus selalu merasa diri paling berdosa. Karena itu cinta kasih Tuhan menaungi dia. Pertanyaannya, yang manakah kita ini? Hal yang kedua, saudaraku, adalah mari kita belajar melihat di manakah hati Tuhan dan yang rela berkorban. Saudaraku, mari kita simak. Tuhan memberikan hatinya bagi pekabaran Injil, bagi pembinaan umat dalam keberimanannya, bagi pertumbuhan rohani yang sehat di antara domba-dombanya. Saudaraku, inilah juga yang harus menjadi perhatian kita. Sudahkah kita rela memberi untuk hal-hal yang diperkenan Tuhan? Sudahkah kita berkorban dengan memberikan yang terbaik untuk hal-hal seperti yang di atas tadi? Sudahkah kita juga berkorban waktu untuk yang Tuhan memberikan hatinya itu? Tenaga, yang kesemuanya itu mau dikatakan, disitulah kita yang mengaku mengasihi Tuhan, kita melakukan semuanya itu. Karena apa? Kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan. Nah, saudaraku, dia yang terlebih dahulu mengorbankan anaknya, bahkan di atas kayu salib, itu adalah tanda yang layak bagi Tuhan. Maka melalui hidup saudara dan saya, berikan hormat dan kemuliaan yang layak bagi Dia yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami datang seraya mengucap syukur karena siapakah kami sebagai umat Tuhan, jemaat GPB yang memasuki era baru ketika kami boleh menapaki 72 tahun bersama dengan penyertaan dan kasih Tuhan. Kemurahan-Mu nyata bagi gereja Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bahkan tentu di dalamnya kami jemaat Betel Bandung. Sukacita kiranya makin tergambar ketika kami dengan sungguh-sungguh melakukan panggilan dan pengutusan Tuhan melalui kehidupan bergereja dan berjemaat.
Kami juga dengan ucapan syukur mengungkapkan bagaimana sungguh kami mengasihi Allah. Kami bersyukur karena kami merasakan tangan Tuhan yang penuh kasih itu bukan saja memberikan hamparan akan kesempatan kami menikmati akan kasih-Mu, tapi kami sungguh-sungguh diberikan sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan ketika kami boleh mengingat rayakan akan pertambahan usia dalam ulang tahun, baik pribadi maupun juga keluarga dalam berkawinan. Tuhan, Engkau sediakan sukacita lewat keberhasilan di tengah pekerjaan, usaha, dan juga studi. Yang kami percaya Tuhan, kesemuanya itu menopang kehidupan kami yang berbahagia, dan kami makin bersukacita untuk memberikan akan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sungguhpun Tuhan, kami berdoa dan mohon berkat-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami, para orang tua yang sedang menderita sakit, bahkan yang punya kerinduan untuk beribadah kepadamu. Bahkan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, datang dan menghampiri di rumah-Mu yang kudus, di gereja-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau menaungi dengan kasih-Mu bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang penuh dengan pengharapan, memohon pertolongan Tuhan agar mendapatkan pemulihan. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan khususnya di masa pandemi COVID-19 melalui pemerintah bangsa negara kami, bahkan melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai kami yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung khususnya. Tuhan memberkati sehingga kami bersama-sama boleh menghadapi akan pandemi COVID-19 ini. Karena cinta kasih Tuhan, kami diberikan sukacita. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan ketika kami boleh beribadah secara online ini. Biarlah berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan penguatan dan penghiburan yang daripada Tuhan itu terjadi di tengah-tengah hidup kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah ketika kami akan menghampiri Tuhan dengan sukacita dan kami sebentar akan beristirahat, biarlah firman-Mu menguatkan kami, dan esok lusa kami terus berkarya, dan terlebih kami memberikan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Saudaraku, suatu persembahan kepada Allah hendaknya tidak diberikan dalam pengharapan akan beroleh ganjaran atau berkat semata. Kita memberi persembahan oleh karena iman, kasih, dan rasa syukur. Persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah, terutama oleh karena besar kemurahan Allah yang telah memberikan Sang Putra, yaitu Yesus Kristus sebagai kurban penebusan dosa bagi umat manusia. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah online ini akan segera berakhir. Selagi ada kesempatan sebelum ia datang sebagai hakim, maka penting untuk mengambil sikap kembali kepada Allah. Jika masih ada waktu, jangan bebal seperti Israel. Berubahlah, hiduplah dalam kekudusan, dan alami perubahan, pembaruan hidup, supaya hukuman bukan menjadi bagian dari kita. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita melalui Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.